Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para mahasiswa yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, kita sekarang masuk ke dalam lanjutan mata kuliah kita terkait dengan konsep kurikulum, yang mana kemarin kita sedang membicarakan model-model kurikulum atau model-model konsep kurikulum. Pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara terkait dengan kurikulum subjek akademik. Lalu setelahnya kita juga sudah berbicara tentang kurikulum humanistik. Lalu sebelumnya juga kemarin kita sudah berbicara tentang kurikulum teknologi atau disebut dengan kurikulum kompetensi. Landasan-landasan filsafatnya sudah, jenis-jenis kurikulumnya juga sudah, bahkan bagaimana perwujudan dari model konsep ini di dalam dunia empirik, contoh-contoh yang secara faktual bisa didapatkan di kita. Yang terakhir kita akan berbicara tentang kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, ini menarik ya, menarik karena bisa saya simpulkan bahwa kurikulum subjek akademik contohnya sangat banyak. Bahkan orang Indonesia sendiri sebetulnya kebanyakan lembaga pendidikan itu mengadopsi kurikulum subjek akademik, di mana harus menghafal, di mana harus memori kita harus penuh dengan berbagai informasi yang kita sebut dengan ilmu dan seterusnya. Ada juga yang kurikulum humanistik yang student center berpusat pada siswa. Siswa itu berbeda satu sama lain. Siswa itu memiliki bakat yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, kemauan yang berbeda, sehingga pendidikan itu harus memiliki kurikulum yang disesuaikan dengan pribadi masing-masing siswa. Yang terakhir kita kemarin berbicara tentang kurikulum kompetensi yang kita gunakan di persekolahan kita, di mana mereka harus menggunakan istilah-istilah standar. Ya, ada standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kita melahirkan 8 standar memang awal-awalnya dari desain model konsep kurikulum kompetensi. Sehingga output atau luaran dari kurikulum ini adalah harus measurable, harus bisa diukur, dan harus observable, harus bisa diamati. Sehingga kompetensi itu adalah seperangkat kemampuan, seperangkat keterampilan yang ada di dalam dirinya sehingga dia disebut kompeten, sehingga dia memiliki keterampilan itu menjadi sebuah profesi. Nah, sehingga di kurikulum kompetensi ini semuanya terstandar. Maka disinilah adanya standarisasi pendidikan. Nah, oke, kita sekarang akan melaju kepada yang keempat, terakhir. Jadi dari model konsep kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Dari sudut katanya saja, itu ada reconstruction. Jadi ada 3 kata, ada ada konstruksi, ada sosial. Rekonstruksi artinya membangun kembali masyarakat. Artinya kurikulum ini menginginkan adanya semacam perubahan. Bahwa sekolah yang memiliki kurikulum itu harus menjadi agent of change, agen dari perubahan. Sehingga pendidikannya dilandasi oleh filsafat pendidikan interaksional. Artinya, si kurikulum didesain secara interaktif antara sekolah bersama masyarakat. Nah, maka inilah mungkin yang agak menarik, walaupun agak sulit diterapkan karena di persekolahan resmi atau di persekolahan formal ini jarang sekali untuk diterapkan. Baik, kita akan membahas bagaimana karakteristik dari pendidikan ini ya, bagaimana karakteristiknya. Baik, kita lihat saja. Kita akan mencoba dari landasan pendidikan interaksional. Apa itu pendidikan interaksional? Jadi sebelum kita membahas ke kurikulum
yang kurikulum rekonstruksi sosial, kita harus memahami dulu bagaimana cara pikir pendidikan interaksional. Dilihat dari interaksional juga kan ada interaksi. Inter itu antar. Jadi ada aksi antara ada yang memberikan aksi, lalu ada yang memberikan reaksi. Nah, jadi sehingga keduanya, aksi dan reaksi ini disebut dengan interaksional. Ya. Di sini bisa dilihat aksional ini, apakah yang memberikan aksi itu sekolah, lalu yang bereaksi adalah sosial, atau kebalikan, yang beraksi itu sosial lalu direaksi oleh sekolah. Nah, kurikulum ini agak sedikit unik ya, agak sedikit unik. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, di dalam pendidikan interaksional bahwa si pendidikan ini harus berorientasi pada masa lalu dan masa yang akan datang. Dia mengabaikan masa sekarang. Jadi siswa yang sekarang yang sedang diajarkan dalam pendidikan ini, dia diabaikan. Karena justru pendidikan hari ini itu untuk mempersiapkan pendidikan yang akan datang, atau mempersiapkan mahasiswa dewasa yang akan datang. Seperti misal di Malaysia dikembangkan tahun 2000-an, 2009-an itu dikembangkan kurikulum futuristik. Nah, kurikulum futuristik itu adalah di mana kurikulum bertitik tolak bahwa kurikulum harus didesain untuk masa depan anak. Taruh, dia itu akan dewasa 10 tahun lagi. Maka si kurikulum itu harus memprediksi 10 tahun yang akan datang itu seperti apa. Ya, itu kurikulum pendidikan interaksional di mana 10 tahun itu harus diprediksi. 10 tahun itu harus dipersiapkan hari ini. Nah, maka kenapa mempelajari masa lalu? Karena masa yang akan datang itu harus berkaca kepada masa yang lalu. Sehingga di dalam kurikulum rekonstruksi sosial, nanti landasan pendidikan interaksional, interaksinya dia harus bercerita tentang masa lalu, juga bercerita masa depan. Tidak bercerita masa sekarang. Walaupun kita tidak abai karena bukan berangkat dari ruang yang kosong. Masa sekarang harus dikaji, tetapi mereka sudah paham masa sekarang, harus berkaca kepada masa lalu dan harus mempersiapkan bagaimana masa yang akan itu harus direkonstruksi, harus dibangun ulang. Pandangan dari pendidikan interaksional terhadap manusia itu makhluk sosial. Artinya karena sosial, dia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia itu selalu membutuhkan orang lain. Dia selalu al-alam mutaghayyir, bahwa alam ini selalu berubah-ubah. Maka mereka butuh hidup bersama, butuh bekerja sama. Istilah 21st century skill itu namanya collaborative learning. Dia perlu adanya pembelajaran kolaboratif, perlu adanya pembelajaran kooperatif. Oke, selanjutnya, pendidikan itu berperan untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Makanya, kurikulum ini menegaskan untuk memperbaiki kehidupan yang ada sekarang. Yang ada apa? Oh, ini begini. Kenapa bisa begini? Latar belakangnya seperti apa? Dicarilah. Ya, cermin-cermin masa lalu. Lalu, oh, kalau sudah begini, untuk menciptakan manusia seperti ini, maka pendidikannya harus begini. Nah, itu. Jadi, memang si pendidikan interaksional ingin menciptakan kehidupan baru, ingin merekonstruksi. Lalu, pendidikan itu adalah kehidupan masyarakat. Jadi, media pendidikan itu ada masyarakat itu sendiri. Sehingga contoh yang paling cocok dari pendidikan interaksional adalah bukan sekolah formal yang ada sekarang seperti dicontohkan oleh bangsa Indonesia saat ini, atau pesantren yang subjek akademik, atau universitas yang subjek akademik, atau pendidikan alternatif yang sangat humanistik, tetapi lebih kepada LPK, contoh, Lembaga Pendidikan dan Keterampilan. Kalau sekarang namanya LKP, Lembaga Keterampilan dan Profesi. Maka si keterampilan ini, si profesi ini ditujukan sebagai bahwa pendidikan adalah masyarakat itu sendiri. Maka muncul contoh-contoh yang paling konkret adalah misal PKBM, ya, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat. Nah, jadi PKBM ini cocok untuk pendidikan interaksional, untuk memperbaiki siswa datang itu, untuk memperbaiki hidupnya.
Ya, itu pendidikan. Sekolah itu sebagai pintu masuk masyarakat. Jadi kalau dia ingin menjadi masyarakat yang sudah didesain oleh sekolah, maka dia harus masuk dulu ke sekolah. Ya, jadi seolah-olah pintu masuk. Sekolah itu pintu masuk untuk memperbaiki masyarakat, untuk jalan kepada bermasyarakat. Nah, lalu pendidikan juga adalah kerjasama menyiapkan siswa sebagai warga masyarakat yang aktif. Jadi nanti ketika taruhlah ini negara atau ini sebuah wilayah. Ingin wilayah ini didesain oleh pimpinannya menjadi warga yang X, yang memiliki keterampilan Y, yang memiliki kepatuhan Z, XYZ, maka XYZ ini harus didesain oleh kurikulum ini. Maka masyarakat yang mau masuk ke dalam wilayah ini harus menguasai XYZ, dan pintu masuknya adalah di sekolah dengan menggunakan kurikulum ini. Maka disebut rekonstruksi sosial. Maka untuk cara supaya kurikulum ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka harus mengerti dulu tentang karakteristik kurikulumnya. Nah, karakteristiknya menekankan pemecahan masalah sosial yang dihadapi saat ini. Jadi nanti belajarnya itu banyak problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Masalah ini sekarang apa? Nah, apa yang ditemukan masalah sekarang dibawa ke sekolah dan sekolah menyelesaikan masalah itu. Sehingga apa? Siswa sudah siap menghadapi masalah-masalah yang ada. Ini penting, kenapa? Karena kurikulum ini menginginkan kehidupan lebih baik. Kehidupan itu diwakili oleh sebuah behavior, sikap masyarakat yang ada di sana, dan sikap itu bisa didesain dan bisa dibentuk oleh sekolah. Sehingga kurikulum ini sangat membantu. Tetapi tidak mengajarkan hal-hal yang di luar kehidupannya. Sehingga ketika menggunakan kurikulum ini, masalah-masalah di masyarakat harus dibeli oleh sekolah. Harus diciptakan di sekolah. Harus diselesaikan oleh sekolah. Lanjut. Nomor 2, itu kurikulum berfokus pada isi. Isinya apa? Dan proses. Jadi isi dan proses, ya, tetapi tidak hasil. Jadi isinya apa, prosesnya apa, bagaimana? Nah, ini disusun melibatkan siswa. Jadi nanti belajarnya tidak ini loh standar isinya begini, tidak. Tetapi harus berbasis apa yang ada di masyarakat, lalu diajaklah ngobrol guru dengan siswa, apa yang menjadi masalah, di masyarakat seperti apa, survei dulu, observasi dulu, sehingga apa? Siswa memahami apa yang harus diselesaikan di masyarakat melalui sekolah. Nah, jadi kurikulum ini sangat bagus dan sangat visioner, sangat rekonstruktif terhadap masyarakat. Maka, karena ini landasan pendidikannya interaksional, interaksi antara guru dan murid, interaksi antara sekolah dengan masyarakat harus ada. Ya, ini penting. Lalu nomor 3, isi kurikulumnya adalah masalah yang hangat, yang happening, yang sedang ada di masyarakat apa. Sehingga apa? Siswa itu membeli masalah di masyarakat dan membicarakannya secara teoritis, secara praktis, dengan menggunakan cooperative learning, menggunakan metode diskusi, debat, dan seterusnya. Masalah-masalah yang hangat dan yang penting, terutama masalah hangat dan penting ini yang berguna untuk masa yang akan datang. Ini kurikulumnya sangat bagus. Lalu selanjutnya, proses pembelajarannya itu kooperatif. Maka dalam menghadapi rekonstruksi sosial, banyak sekali model-model pembelajaran, terutama model pembelajaran kooperatif. Ada model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, ya. Ada model pembelajaran kooperatif tipe group investigation, tipe student team achievement division, STAR. Ya, ada juga banyak sekali tipe-tipenya, tetapi yang paling penting bahwa di sekolah dengan menggunakan kurikulum, siswa didesain agar berkolaborasi. Siswa didesain agar terus-menerus bekerja sama satu sama lain. Siswa memahami masyarakatnya. Siswa memahami dunia sosial yang ada di sekitarnya. Sehingga apa? Kooperatif. Sehingga apa? Bekerja sama. Sehingga apa? Bekerja sama untuk menciptakan sesuatu, merubah masyarakat, menciptakan produk yang lebih untuk kehidupan yang lebih baik dan seterusnya. Lalu bagaimana? Siswa dan guru itu belajar bersama. Tidak ada patron klien. Yang ada adalah
Guru belajar, siswa belajar. Maka di sini ada egalitarian antara guru dengan siswa. Siswa dan guru sama-sama belajar dan belajar menggunakan banyak sumber. Tidak hanya satu buku saja seperti subjek akademik. Belajar di internet, belajar di koran, dan seterusnya. Bahkan tidak ada satu buku pun yang menjadi satu-satunya sumber. Tidak. Sumbernya banyak. Sehingga apa? Ini membutuhkan waktu yang panjang, waktu yang lama, dan siswa akan memahami satu masalah secara komprehensif. Bisa jadi satu hari itu berbicara satu topik, lalu topik ini dibahas, didiskusikan, diperdebatkan, sehingga mencapai suatu klimaks kesimpulan dan merekomendasikan. Oke. Lalu penilaiannya adalah penilaian proses dan hasil. Jadi begini, kalau saya gambarkan bahwa ini adalah kurikulum. Bahwa kurikulum itu dia berbicara tentang pendidik, berbicara tentang siswa atau peserta didik, berbicara tentang interaksi keduanya dan seterusnya. Ini berlaku untuk kurikulum subjek akademik, kurikulum humanistik, dan kurikulum teknologis atau kompetensi. Tetapi ketika kurikulum ini sudah melibatkan lingkungan sebagai isi dari kurikulum, sebagai sumber atau bahan ajar kurikulum, bahkan berbicara tentang alam, sosial, budaya, politik, ekonomi, religi, ini semua dibahas dalam menjadi konten sebuah pendidikan, itulah rekonstruksi sosial. Ini agak rumit ketika si kurikulum ini diterapkan di siswa yang masih dasar dan menengah. Memang agak sulit. Tetapi ini sangat memungkinkan ketika diterapkan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi seperti di Harvard University menerapkan kurikulum seperti ini, mereka cukup hanya 3 mata kuliah dalam satu semester, bahkan 1 mata kuliah satu semester, tetapi dia membahas secara detail. Bahkan kurikulum cocok di LKP. LKP itu menyelesaikan masalah, menyelesaikan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Atau kurikulum ini cocok adalah kurikulum untuk coaching-coaching, untuk seminar-seminar, untuk pelatihan-pelatihan, untuk lokakarya-lokakarya. Karena apa? Lokakarya seminar itu didesain agar menciptakan atau agar menyelesaikan masalah yang ditemukan di masyarakat. Jadi, kurikulum rekonstruksi sosial memang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama bagi untuk yang bertujuan merekonstruksi kehidupan. Agar apa? Agar manusia bisa lebih baik. Kompetensinya, sikapnya, pengetahuannya. Oleh karena itu, beberapa contoh yang empiris, misalkan saya melihat lembaga pesantren Al-Agim, Darut Tauhid, dia menggunakan rekonstruksi sosial. Kenapa? Misal, ada masalah nih kebersihan, maka diarahkanlah pendidikan bagaimana supaya bersih. Oh, ini kekurang hebatan dalam IT, maka dilakukanlah pelatihan IT sehingga orang melek tentang IT. Finansialnya kurang, miskin terus, maka dilakukanlah pendidikan bagaimana dia literate terhadap finansial atau financial literacy dan seterusnya. Oleh karena itu, si kurikulum rekonstruksi sosial ini di sini ketika sistem kehidupannya begitu banyak, ada politik, budaya, ekonomi, sosial, di si kurikulum ini, dia mengambil satu misal politik, dia ambil masalah politik hari ini apa, lalu diambil, lalu si politik ini menjadi sebuah tema, lalu didiskusikan, diperdebatkan, lalu menjadi sebuah rekomendasi. Budaya, ekonomi, sosial, keamanan, semua sistem kehidupan ini diambil menjadi tema-tema sentral dalam pendidikan. Dan inilah yang dimaksud dengan rekonstruksi sosial. Orang atau sekolah yang menggunakan kurikulum ini pasti sekolah yang hebat. Kenapa? Karena mampu merubah. Karena sekolah ini sebagai agent of change. Bahkan kalau bisa, pesantren yang subjek akademik bisa digiring ke kurikulum yang ini. Contoh misalnya ada pesantren agrobisnis di Bogor. Dia tidak lagi berbicara tentang kitab kuning, tetapi bagaimana mewujudkan kitab kuning dalam agrobisnis. Maka santrinya dididik menjadi agrobisnis. Ada juga pesantren yang mungkin misalkan khusus tentang fikih, dia menjadikan fikih sebagai masalah-masalah yang ada. Kajiannya bukan kitab kuning,
yang sudah muktabarah, tetapi kajian sosial, lalu diambil masalah-masalah itu dikaji sedemikian rupa dan dikaitkan dengan literatur-literatur kitab kuning yang ada, lalu dicarikan, lalu dibuatkan sebuah produk fikih kontemporer. Ini merupakan contoh-contoh dalam rekonstruksi sosial. Saya kira kurikulum ini adalah kurikulum yang tingkatnya sangat tinggi, yang memang siswanya harus siap untuk menjelaskan atau untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan nyata. Karena tujuannya memang merekonstruksi sosial. Apalagi kalau kita misal mau merubah bangsa. Misal kita itu adalah masih menggunakan pikiran revolusi industri 2.0 kita itu. Bagaimana cara merubah kita menjadi 4.0? Wah, berat sekali. Karena SDM-nya tidak siap, sarana-prasarananya, infrastrukturnya tidak siap, dan seterusnya. Tetapi dengan menggunakan kurikulum rekonstruksi sosial ini bisa. Contoh misal, sekarang kalau Mas Menteri Nadiem Makarim ingin merubah dari 2.0 melompat ke 4.0, bisa menggunakan kurikulum ini. Cuman harus siap. Harus siap mindset-nya, harus siap tradisinya, SDM-nya, dan seterusnya, infrastrukturnya, dan seterusnya. Karena menarik paradigma pendidikan lama yang subjek akademik ke paradigma rekonstruksi sosial ala milenial ini agak rumit. Jadi saya kira Menteri sekarang ingin membuat kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar memang sejatinya bisa dilandasi dengan kurikulum rekonstruksi sosial. Cuman masalahnya apakah kita siap atau tidak? Karena satu, komponen kurikulumnya siap tidak? Sistemnya siap nggak? Kelembagaannya kita siap tidak? Manajemennya siap nggak? Cara mengevaluasi siap nggak? Bagaimana mengembangkannya siap nggak? Ini menjadi paradoks dan memang harus dipikirkan bersama bagaimana cara menciptakan kurikulum rekonstruksi sosial yang bisa diselipkan ke sekolah formal. Yang selama ini kurikulum ini masuk ke dalam kurikulum PLS, pendidikan luar sekolah. Ya, baik itu LKP, baik itu PKBM, baik itu seminar-seminar, training-training, dan seterusnya, selalu menggunakan rekonstruksi sosial. Saya kira itu saja akhir dari model konsep kurikulum. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa model kurikulum itu ada 4, ada subjek akademik, ada humanistik, ada kurikulum teknologi atau kompetensi, ada rekonstruksi sosial. Nah, jadi si kurikulum ini sangat penting sebagai pola dasar bagaimana kurikulum itu didesain. Walaupun dalam lapangan si kurikulum misal subjek akademik tidak murni subjek akademik, dia ditambah dengan rekonstruksi sosial, subjek akademik ditambah dengan humanistik, atau humanistik ditambah dengan kompetensi, atau kompetensi ditambah dengan rekonstruksi sosial. Kompetensi tetapi menggunakan cooperative learning misalkan, ya, atau humanistik tapi menggunakan buku dan seterusnya. Ini terjadi eklektik. Ya, percampuran antara satu kurikulum dengan kurikulum yang lain, dan itu sudah wajar ya, ada perkawinan antara model konsep kurikulum satu sama yang lain. Tetapi mana yang paling dominan, itulah yang kita sematkan. Klasifikasinya tergantung dari kurikulum mana yang dominan. Seperti di pesantren ada yang menggunakan rekonstruksi sosial, tetapi yang dominan biasanya subjek akademik. Ya, kalau di pendidikan alternatif biasanya humanistik. Tetapi humanistik juga ada yang menggunakan teknologis karena dia menggunakan RPP, dia menggunakan kompetensi dan seterusnya. Ya, termasuk mungkin bisa saja semua model kurikulum ini diadopsi menjadi sebuah identitas kurikulum yang baru, sah-sah saja. Cuman masalahnya kita sulit untuk memetakan. Itu saja mungkin perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita nanti akan membahas tentang konsep-konsep kurikulum yang ada di Indonesia, termasuk kita ada content based kurikulum berbasis isi, kita juga mengenal kurikulum berbasis kompetensi, kemarin kita kurikulum tingkat satuan pendidikan, lalu yang sekarang kurikulum 2013, lalu yang terakhir ada konsep merdeka belajar. Bagaimana kurikulumnya? Nah, kita akan bahas sehingga kita akan mengerti dan memahami kenapa kurikulum ini bisa jadi, untuk apa didesain, bagaimana dampaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.